Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra dengan NIM 19 Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pola BK 17 plus dan juga pola BK komprehensif. Yang pertama ada sejarah pola BK 17 plus. Awal mula sebelum terbentuknya pola BK 17 plus yaitu penyelenggaraan atau pelaksanaan bimbingan penyuluhan di sekolah berjalan dengan tidak jelas. Ketidakjelasan pola yang diterapkan berdampak buruk pada citra bimbingan dan konseling. Selain itu, dengan pola yang tidak jelas tersebut mengakibatkan guru BK tidak mampu mengoptimalisasikan tugas dan fungsinya, yaitu memberikan layanan kepada siswa sebagai tanggung jawabnya. Yang terjadi malah guru BK disuruh untuk mempelajari salah satu mata pelajaran di sekolah untuk diajarkan kepada muridnya, yang mana hal tersebut bisa kita sebut dengan rangkap jabatan. Kemudian terbitlah SK Mendikbud sebagai petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru, dan angka kreditnya terdapat hal-hal yang substansial, khususnya yang menyangkut dengan bimbingan dan konseling. Kemudian sejarah pola BK komprehensif. Awal mula terlahirnya pola BK komprehensif yaitu dengan adanya pergerakan besar tentang bimbingan dan konseling oleh warga masyarakat Amerika akibat carut-marutnya perkembangan generasi muda terutama pada pelajar di sekolah. Gerakan ini memberikan impact yang sangat besar ke beberapa negara, diantaranya adalah Indonesia. Sampai pada tahun 2001, layanan yang ada di dalamnya semakin memperkokoh layanan BK dengan berbagai domain yang semakin kompleks, pribadi, sosial, karir, dan juga pelayanan pendukung lainnya secara lebih menyeluruh yang disebut dengan layanan bimbingan dan konseling komprehensif. Apa sih pola BK 17 plus dan pola BK komprehensif itu? Yang pertama, pola BK 17 plus. Pola BK 17 plus adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan, dan 6 layanan pendukung lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, pola BK komprehensif. Pola BK komprehensif adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada peserta didik melalui layanan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian tujuan. Yang pertama, tujuan dari pola BK 17 plus adalah untuk membantu peserta didik mengenali bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan merencanakan karir sesuai dengan tuntunan kerja. Yang kedua, tujuan dari pola BK komprehensif adalah untuk membantu peserta didik mengenali bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan, pendidikan, dan menentukan karir sesuai dengan tuntunan kerja dengan mengembangkan pola 17 plus. Kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah kegiatan pendukung pola BK 17 plus adalah yang pertama ada aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, 3 komprehensi kasus, keempat kunjungan rumah, 5 alih tangan kasus, dan keenam ada terapi kepustakaan. Kemudian langkah-langkah pelayanan pola BK komprehensif. Yang pertama ada layanan dasar, ada layanan responsif, yang ketiga layanan perencanaan individual, dan keempat dukungan sistem. Kemudian kelebihan dari pola BK 17 plus dan komprehensif yaitu sama-sama memberi bantuan kepada peserta didik, sama-sama membantu peserta didik untuk mengenal dirinya, dan juga sama-sama memberi pemahaman, pencegahan, penyesuaian, dan pemecahan masalah kepada peserta didik. Kemudian kekurangannya. Pada pola BK komprehensif tidak ada fungsi perbaikan, pemeliharaan, pengembangan, dan penyaluran. Sementara pada pola BK 17 plus tidak ada fungsi pengayaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.